Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 3 Juni 2025, sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Untuk memulai kegiatan ini, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya jikalau kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita pada kegiatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini terdapat dua bagian yang berperan. Saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Tugas saya adalah mengatur kegiatan hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Dan apa yang akan kita bahas nantinya dapat menjadi sebuah manfaat untuk kita semua. Dan jangan takut maupun sungkan untuk beropini, karena pendapat kalian adalah hal terpenting dalam kegiatan kita hari ini. Dan karena ini merupakan pertemuan pertama kita, saya sebagai pemimpin kelompok pastinya belum terlalu kenal dengan kalian semua. Jadi saya ingin kita semua memperkenalkan diri masing-masing. Tidak perlu terlalu detail, saya hanya ingin mengetahui nama serta asal kalian semua. Dan tentunya saya yang akan memulainya terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky Nofriansa. Saya asal dari Palembang. Perkenalkan, nama saya Pak Septian, asal dari Tanjung Sakti. Perkenalkan, nama saya Marlin Aisyah Fitri dari Pemulutan Kabupaten Aganelia. Perkenalkan, nama saya Wita Wardani, asal saya dari Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Zarnisa dari Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Khairia dari Bangka Belitung. Baik, sudah kenal semua ya? Baik, kegiatan ini tidak boleh diketahui orang lain. Kegiatan ini bersifat rahasia. Apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok ini? Siap. Baik. Saya Rizky sebagai pemimpin kelompok ini bersama 7 anggota lainnya yang akan menemani kalian dalam pembahasan yang cukup penting, yaitu mengenai kasus bullying di dunia pendidikan dan bagaimana seharusnya kita menyikapi serta menanganinya. Tapi sebelum kita bahas, kita main game dulu yuk biar lebih santai dan fokus. Nah. Jadi kita akan bermain sambung kata. Caranya gini. Saat aku bilang satu kata, kalian mengatakan satu kata masing-masing, lalu akan dilanjutkan di sebelah kanan saya setelah menyebutkan satu kata. Baik ya, bisa dimengerti? Bisa. Saya mulai ya. Saya pergi Bersama Merlin. Saya pergi bersama Merlin dan Fahmi. Dan Azahra. Saya pergi bersama Merlin, Fahmi, dan Azhar, dan Wita. Saya pergi bersama Merlin, Fahmi, Azahra, Jadi sekampung. dan saya. baik Saya. ya. Baik ya. Gamenya sebenarnya begitu ya memang, tapi tapi sudah cukup ya. Jadi ya kita masuk ke apa, kurang ya? Kurang lagi dong. Oke. Satu kata. Kayaknya kurang kompak tadi itu. Iya. Kita coba ulang lagi. Ya satu kata. Tadi saya tuh nyebut 2 kata tadi ya. Nah, baik. Rumah. Rumah masa kecil kita. Rumah masa kecil. Kamu bicara yang benar. Itu 2 kata, Rumah Fahmi. Rumah kecil. Rumah kecil. Kecil ngomong kecil ya kan? Kan Kecil. disambung. Disambung. Iya, disambung. Ya, lanjut. Rumah kecil. Rumah kecil kita. Rumah kecil kita Sama Rumah kecil kita sama laki. rumah kecil kita sama lagi suatu hari. suatu saat. Dua kata. Satu kata. Dua kata. Rumah kecil Suatu. kita. Sambung lagi. Itu Rumah kecil kita bersama bersama laki. bersama laki. Laki. Aku. Aku. Ya,
Lagi. Aku udah bersenang Lagi. diri. Ki, lagi. Ki. Udah lagi. Oke, Satu games lagi dong. satu game lagi ya. Oke. Siap. Azan. Oke, dari tadi kan tadi saya Dari saya. mulai dari ke kanan ya. Nah, Dari saya akan saya. melanjutkan dari sebelah kiri ya. Kiri saya. Oke. Buku. Buku harian. Buku harian istri. Jangan Istri kamu langsung suami terus nih. suami istri terus, Cok. Buku harian. Apa sih? Lanjut. Nih, buku harian istri. Oke, buku istri ya. Buku harian istri. Masa. Masak Buku apa harian masak? istri masa. Kini, Kini. depan. Enggak bisa mikir. Nanti. Kini nanti. Ini nanti. Enggak kreatif. Lagi Ki, lagi. Baik ya, ronde terakhir ini Iya. biar Ronde nih. kita lebih akrab ya, kita harus lebih kompak lagi daripada ronde sebelumnya ya. Oke. Yang enggak bisa jawab tepat ya. Itu. Dari sini, Bang. Oke. Enggak, dia enggak bisa mikir. Oke. Baik, dimulai dari kanan saya ya. Setelah saya menyebutkan satu kata. Jangan rumah. Pasar. Allah Akbar. Beli Pasar beli ayam dan beli ikan. Dua Satu kata tiga saja. Dan berarti dan Pasar beli ayam dan suami. apa suami? suami. Ikut istri. suami Dan orang. balik ikut berdua. Oke. Lagi. Sudah lanjut sama. Lagi. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Dan sudah. Nggak apa tadi sudah nih tadi. Lagi Lupa. udah ini. Hah? Udah nggak tegang lagi kita ini. Nah, sekali lagi aja, sekali lagi ya. Oke, Oke. Kalau tuh Teman. Saya Teman saya menikah di luar. teman saya menikah di luar pagar. Teman saya menikah di luar pagar orang. Di luar pagar rumah. Ya. Nah, ayo. Oke, kocak banget ya. Baik, terima kasih atas kontribusinya dalam bermain game tadi. Sepertinya kita sudah cukup akrab. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas sebuah kasus nyata yang terjadi di Palembang dan sempat ramai diberitakan di berbagai media. Kasus ini menjadi perhatian publik karena sangat menyedihkan dan menunjukkan bahwa bullying masih menjadi masalah serius di dunia pendidikan. Beritanya itu ialah diseret dan didorong ke sungai. Siswa SMP di Palembang jadi korban bullying teman sekolah. Kejadian ini menimpa seorang siswa kelas 8 dari salah satu SMP di Palembang. Dalam video yang sempat viral, tampak korban diseret oleh beberapa temannya dan didorong ke sungai. Korban menangis ketakutan, sementara teman-temannya malah tertawa dan merekam kejadian tersebut. Tidak hanya itu, korban juga dilaporkan sempat trauma dan tidak berani masuk sekolah selama beberapa hari. Kasus ini akhirnya ditangani oleh pihak sekolah dan kepolisian, namun tetap meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi korban. Baik, apakah menurut kalian ada pendapat dan saran dari kasus ini? Mengenai berita tersebut tentang bullying, menurut saya bullying itu harus segera diberantas karena mengakibatkan anak itu akan menjadi trauma. Seperti kasus itu, anak sampai dibuang ke sungai ya. Iya. Nah, anak itu sudah parah banget. Akan menimbulkan anak itu trauma berat. Nah, mengakibatkan anak itu akan trauma yang berakibat pada kesehatannya, sekolahnya juga akan berpengaruh. Dia akan takut untuk bersekolah, takut untuk bersosialisasi kembali, takut akan berteman, takut keluar rumah. Jadi menurut saya kan kalau itu kan terjadi di sekolah, yang mana itu menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi guru BK di sana tuh sangat berperan dan sangat dibutuhkan bimbingan dari guru BK, pengawasan guru BK, guru di sekolah dan orang tua. Itu saja sih menurut saya.
Baik, dari teman-teman, salah satunya kita dari Merlin itu pendapatnya ya sudah bagus ya. Apakah menurut kalian setuju atau punya pendapat lain? Baik, Kan Mbak Merlin ngomong tadi kan sangat penting ya, emang penting. Apalagi guru BK itu kan adalah sebagai acuan, dia memegang kalau di sekolah tuh perannya sangat penting. Karena apa? Karena kan berpatok dengan ibu BK, ya ibu guru bimbingan dan konseling. Maka dari itu sebagai guru BK alangkah baiknya selalu melihat anak muridnya ada masalah apa, terus bisa dikoordinir setiap harinya, siapa yang tidak masuk, siapa yang buat owner. Terus tuh kalau bisa lakukan konseling kelompok atau konseling individu ya, biar apa pembulian yang seperti tadi tuh tidak pernah terjadi, karena itu tuh fatal. Apalagi membuli sampai membuang sampai ke sungai itu tuh kan bukan lagi membuli, itu suatu kejahatan yang dibalut dengan cuma candaan. baik itu saja. Jadi saya ingin tanya ke teman-teman lagi, menurut kalian kenapa perilaku seperti ini bisa terjadi? Biasanya itu dipengaruhi oleh faktor mungkin yang suka membeli itu satu ya, dia dulu pernah mengalami hal tersebut dan mungkin ingin mengungkapkan lah, kayak aku pernah dibully jadi aku akan membuli kamu karena aku tuh lebih kuat gitu. Terkadang ada yang kayak itu ya, dan terkadang orang yang membuli itu efeknya tuh biasanya faktor teman. Nah, kalau lingkungannya lah negatif, biasanya pengaruh kognitifnya, pemikirannya, pola pikir, serta tingkah laku. Dan kalau pola pikirnya terganggu, biasanya dinasihati orang tua pun tidak dengar lagi. Biasanya dia merasa anak-anak itu masa pubertas dan tidak ingin mendengarkan apapun yang di pendapat orang lain. Maka dari itu sebagai teman atau keluarga, alangkah baiknya kita selalu ada di sampingnya walaupun orang tersebut susah untuk menerima pendapat kita, karena tugas kita kan seperti itu. Jadi dari pembahasan kita tadi, kita semua sepakat bahwa kejadian seperti ini bisa dicegah jika ada komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua siswa. Jadi kesimpulan pada pembahasan hari ini, dari semua pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa bullying adalah masalah serius yang bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu kita semua baik guru, siswa maupun teman sebaya punya tanggung jawab untuk mencegah dan menanganinya bersama. Nah, terima kasih sudah menyimak video BK kelompok kami. Semoga topik ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari bullying. Saya Ahmad Rizky Nofriansa sebagai pemimpin kelompok dan para anggota akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.